Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dimulai dari bahan baku atau bahan mentah sampai menjadi bahan pakai. Menurut para tokoh, salah satunya Chris Mama, 2001, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu ataupun kelompok melalui proses penciptaan pertukaran kebutuhan atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Dan untuk membangun bisnis diperlukan semua perencanaan bisnis. Dan bisnis adalah tindakan manajerial yang berhubungan dengan penetapan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, aturan, program, prosedur, serta anggaran. Ada beberapa unsur perencanaan bisnis. Yang pertama adalah visi. Visi adalah wujud cita-cita bisnis yang ingin diwujudkan. Yang kedua adalah misi, langkah untuk mewujudkan visi usaha. Ketiga, tujuan, hasil yang ingin didapat dari pelaksanaan usaha. Yang keempat, strategi, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha. Lalu komponen dalam perencanaan bisnis, yang pertama adalah riwayat singkat usaha, kedua latar belakang perusahaan, yang ketiga produk dan jasa, keempat kondisi pasar dan strategi pemasaran, kelima rencana pemasaran. Menurut jenisnya, bisnis terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama monopsoni. Ini adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerima pemasukan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedua, monopoli, suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang ketiga, oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang keempat, oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerima pemasukan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam satu pasar komoditas. Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi yaitu yang pertama produksi, yang kedua keuangan, yang ketiga pemasaran, yang keempat pengelolaan sumber daya manusia. Adapun lingkungan bisnis meliputi sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan internal memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis, seperti pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi pedagang, supplier, serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan eksternal memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Contohnya di dunia internasional, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berikutnya adalah unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, brand sebagai pengendalian aktivitas ekonomi dan tenaga kerja. Yang kedua, modal atau money sebagai jalan awal untuk suatu aktivitas ekonomi. Yang ketiga, material sebagai peralatan untuk membangun aktivitas ekonomi. Yang keempat, metode. Metode sebagai langkah yang dipakai dalam suatu aktivitas ekonomi. Yang kelima, manajerial sebagai langkah pengelolaan. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis, yaitu akuntabilitas, kejujuran, tanggung jawab, taat hukum, dan transparansi. Ada beberapa hal yang membuat etika bisnis menjadi sangat penting, yaitu yang pertama, ketika bisnis mempengaruhi reputasi pada sebuah perusahaan. Yang kedua, membangun kepercayaan antara bisnis dan konsumen. Yang terakhir, etika bisnis mempengaruhi perilaku karyawan. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas bisnis. Ada beberapa pengaruh di dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, modal. Yang ketiga, bahan baku. Yang keempat, alat produksi. Dan yang kelima, pemegang saham. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal adalah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Dua, lingkungan eksternal, segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Lingkungan bisnis internal terdiri dari beberapa pengaruh, yaitu yang pertama, dan lingkungan bisnis eksternal terbagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan lingkungan makro adalah lingkungan yang mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap perusahaan. Lingkungan makro ini mencakup lebih luas dari lingkungan mikro. Ada hal-hal yang termasuk di lingkungan mikro. Yang pertama, pesaing. Yang kedua, kreditor. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, perantara. Yang kelima, pemasok. Dan yang keenam, pelanggan. Yang termasuk di lingkungan mikro, yang pertama, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan hukum politik, dan lingkungan global.
Selanjutnya masuk ke materi bentuk organisasi bisnis. Perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai organisasi bisnis dalam bentuk yang berbeda-beda, agar dapat berkembang dan mampu bersaing dengan lingkungan bisnis. Dalam mengambil bentuk usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan untuk membentuk suatu usaha bisnis meliputi yang pertama kebutuhan modal, yang kedua risiko usaha, yang ketiga pengawasan, yang keempat kemampuan manajerial, yang kelima kebutuhan waktu. Adapun bentuk-bentuk organisasi bisnis, badan usaha perseorangan. Suatu usaha yang memilikannya hanya dilakukan oleh perseorangan atau individu. Kelebihannya mudah mendirikannya, menjadi milik sendiri, tidak dikenakan pajak ganda, kebanggaan atas usaha sendiri, sedangkan kekurangannya resiko ditanggung sendiri, keterbatasan sumber daya, kesulitan pengelolaan. Yang pertama, persekutuan. Persekutuan merupakan bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. Keuntungannya, kemudahan dalam pembentukan, adanya kolaborasi pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota, sumber dana lebih besar, dan juga belum dikenakan pajak ganda. Sedangkan kekurangannya, tanggung jawab bersama dan tidak terbatas, perselisihan antara partner, apabila terjadi masalah akan kesulitan untuk membubarkan usaha. Persekutuan secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu persekutuan umum atau general partnership, yaitu pihak yang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, persekutuan terbatas atau limited partnership, yaitu pihak yang tidak secara aktif terlibat dalam pengelolaan usaha dan kewajiban yang dimiliki hanya sebesar dana yang disetorkan dalam persekutuan yang ada. Sedangkan kategori spesifik dalam persekutuan dapat dibedakan menjadi, yaitu silent partner, secret partner, nominal partner, dormant partner, senior partner, dan junior partner. Bentuk-bentuk persekutuan, yang pertama ada firma. Ketentuan untuk dapat disebut sebagai sebuah firma yaitu setiap anggota berhak menjadi pemimpin, anggotanya tidak boleh memasukkan orang lain tanpa persetujuan anggota lain, dan apabila kekayaan usaha tidak cukup, kekayaan anggota sebagai jaminannya. Adapun kelebihannya, yang pertama terdapat pembagian kerja antara para anggota sehingga kemampuan manajemennya lebih baik. Yang kedua, pendirian relatif mudah. Yang terakhir, kebutuhan dana modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari berbagai orang. Adapun kekurangannya yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas dengan kepemilikan pribadi menjadi jaminan bagi kewirausahaan. Selanjutnya, persekutuan komanditer merupakan suatu usaha bersama yang mana anggota lain memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Kelebihannya, pendirian relatif mudah, memiliki permodalan lebih besar, dan kekurangannya, kelangsungan hidup tidak menentu. Berbagai anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Selanjutnya, perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang terbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Kelebihannya memiliki sumber dana yang lebih besar, kewajiban pemilik modal terbatas, ukuran usaha lebih besar, manajemen secara profesional. Adapun kelemahan dari PT, itu biaya pendirian yang mahal, administrasi yang rumit, dikenakan pajak ganda, dan kemungkinan timbulnya konflik. Bentuk-bentuk PT diantaranya PT perseorangan, PT pribadi, PT tertutup, PT terbuka, PT asing. Selain bentuk usaha yang sifatnya umum, ada juga usaha yang bentuknya lain, yaitu seperti BUMN, koperasi. Selanjutnya, ekspansi bisnis. Perluasan atau ekspansi bisnis dilakukan untuk mencapai efisiensi. Cara dapat dilakukan antara lain, penggabungan atau merger merupakan gabungan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu. Perusahaan dapat melakukan merger bersifat merger vertikal maupun merger horizontal. Selanjutnya, akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain tujuan untuk mempermudah dan memperkuat dukungan terhadap perusahaan yang sudah ada. Selanjutnya, pengambilan secara paksa, hostile takeover. Pengambilan usaha dengan melakukan pengambilan secara paksa suatu bisnis yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada sehingga harganya akan naik, dan investor memiliki kecenderungan untuk melepas saham mereka. Selanjutnya, pengertian dan pengorganisasian dan pengelolaan bisnis. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian. Organisasi bisnis terdiri dari pasar, perusahaan, pihak eksternal, dan konsep perubahan.
Aktivitas bisnis memerlukan pengelolaan yang cermat sehingga akan mampu memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Perusahaan yang mampu mengelola usaha dengan baik, lambat laun akan mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan usaha lainnya. Berikut ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, planning dan fungsi perencanaan. Suatu aktivitas menyusun. Tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Yang kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian. Untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mempunyai dan mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, directing atau pengarahan, sehingga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis. Dan yang terakhir, controlling atau pengendalian, kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah perubahan atau suatu kebaikan apabila dibutuhkan. Berikut adalah level manajemen. Yang pertama, top level manajemen puncak atau eksekutif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Kedua, middle level manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen merupakan manajer yang berada di bawah manajer tingkat tinggi seperti general manager, plant manager, factory manager, regional manager, division manager. Dan yang terakhir, low level management. Manajemen tingkat pertama atau low level management atau first line management merupakan manajemen yang bertanggung jawab atas operasional seperti departemen manajer dan mandor supervisor. Selanjutnya ada peranan manajemen antar personal terbagi lagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, kepemimpinan, dan penghubung. Yang kedua, informasional terbagi lagi menjadi 3, yaitu pemantau, penyabar, juru bicara. Yang ketiga, pengambilan keputusan terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kewirausahaan, penyelesaian masalah, mengalokasikan sumber daya, negosiator. Dan yang terakhir, keterampilan manajemen. Keterampilan konseptual, keterampilan komunikasi, keterampilan teknis, keterampilan manajemen waktu, keterampilan membuat keputusan, dan keterampilan kepemimpinan.